juga yang dari bagian-bagian lain. Udah pada nggak sabar tuh, Bu, ada yang dari Bandung. Tadi ada dari Malang, saya lihat ya. Iya, keren banget ya, Bu ya. Dari seluruh Indonesia nggak sabar mau dengerin Ibu Tia. Kita sharing ya, saling berkontribusi. Nanti teman-teman juga boleh banget kalau mau tanya jawab langsung sama Bu Tia, nanti ada sesinya ditanya jawab, nanti bisa raise hand, nanti akan di-unmute untuk tanya langsung sama Bu Tia nanti. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, di sini udah banyak banget kelas dignity sosial. Jangan lupa juga untuk di-follow IG-nya. Terus jangan lupa juga untuk siapin notes hari ini. Jadi ntar kalau Bu Tia lagi presentasi, teman-teman bisa banyak catat ya. Nanti bisa di-review juga, tag ke IG-nya Dignity, sama tag juga ke Dita Sudarjo dan di Lovet 26. Oke, sudah penuh ya, ternyata kelasnya cepat sekali. Ini moderatornya sampai hilang keluar dari sini karena nggak bisa masuk. Oke, sebentar. Oke, sebentar kita akan mulai 3 menit lagi. Ini di sini udah ada profilnya Ibu Tia. Beliau merupakan Dekan Fakultas Psikologi UI dan juga dosen senior psikologi UI dari tahun 1985 sampai sekarang. Dan beliau juga menempuh pendidikan di S1 Universitas Indonesia dan kemudian S2-nya di Ball State University dan yang S3-nya di UI juga. Beliau juga udah banyak banget publikasi dan meneliti. Ini ada beberapa jurnalnya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk cari tahu lebih lanjut, mungkin bisa dicari juga. Jangan lupa buat dicatat materi-materi yang ada hari ini, jadi nanti bisa dipergunakan dengan baik sama teman-teman. Karena kasus-kasusnya kayak broken home atau fatherless generation ini relate banget sama kehidupan kita sekarang, jadi teman-teman bisa belajar banyak, dan juga bisa kasih tahu ke teman-teman yang lain. Kalau kelas di Dignity ini banyak banget dan bisa membantu teman-teman untuk semakin berkembang. Oke, sepertinya sebentar lagi, 1 menit lagi, ini moderator teman saya masih belum bisa join karena sudah penuh. Oke, kita sapa dulu aja ya Bu Tianya ya. Halo Ibu. Halo.
Sudah Halo Kak makan Bianca. malam? Sudah. Makan malam sudah. Bagaimana dengan yang lain? Apa semua sudah makan malam atau sambil makan malam? Ayo, coba di kolom chat. Sudah katanya Bu, sudah makan malam. Ada yang sambil, ya. Ada yang belum. Oke, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, walau agak sedikit batuk ya, mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya kelas kita malam ini. Siap. Nanti kalau Ibu emang butuh minum, minum aja dulu, nggak apa-apa. Oh, iya. Kita hari ini tidak terlalu kaku. Di teman-teman yang kalau mau bertanya bisa langsung di kolom chat ya, atau di Q&A di kolom chat ya. Nanti bisa dibantu untuk pertanyaan, juga bisa langsung tanya langsung. Oke, mungkin ini suaranya yang putus-putus suara yang mana? Suara saya. Oh, oke. Kayaknya. Soalnya di aku kayaknya gangguan wifi. Jadinya sedih. Kadang-kadang itu terjadi juga pada saya, mohon maaf. Biasanya kalau seperti itu nanti saya berusaha suara lebih keras, bukannya marah ya, memang berusaha supaya terdengar. Oke, suara jelas semua kok Kak, katanya. Oke, bagus. Alhamdulillah. Oke, ini sudah jam 7:30 malam, kita mulai saja. Selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah join di kelas Dignity Sosial. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sekarang kita akan memulai webinar kita, kelas Dignity Sosial, pada hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang broken home dan fatherless generation. Nah, mungkin teman-teman yang masih kurang familiar dengan istilah fatherless generation. Nah, fatherless generation ini adalah keluarga tanpa ayah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya teman, misalnya ayahnya sudah tiada, atau ada juga keluarganya yang broken home, jadi teman-teman bisa saling support teman-teman yang lain dengan cara menerapkan apa yang kita pelajari hari ini dari Butia. Jadi hari ini dicatat ya teman-teman ya, supaya materinya ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan tentunya nanti teman-teman usahakan untuk join sampai akhir, karena link sertifikat akan dibagikan di akhir. Jadi nanti bisa untuk sertifikatnya, isi linknya nanti akan diberikan di kolom chat, dan kemudian nanti akan dikirimkan maksimal H+14 ya. Jadi nanti jangan di live dulu grupnya, bisa ditunggu sertifikat dari sana, nanti akan dibagikan. Terus teman-teman jangan lupa juga untuk follow IG Dignity dan join Telegramnya. Kemudian nanti di akhir sesi juga kita akan ada foto bersama, jadi bisa jangan leave dulu ya teman-teman ya. Nanti kita akan ada sesi foto bersama sama Butia. Oke, di sini udah ada moderator saya yang kedua. Ayo. Halo Bu. Halo Ariska. Halo, sudah muncul Kak Ariska. Dia mohon maaf ya Bu. Apa-apa. Sinyalnya. Maaf banget, tadi juga sempat susah masuk karena pesertanya juga menumpuk, jadi saya harus berebut sama yang lain. Oh, untuk masuk ya tadi ya? Iya, Bu. Iya. Kalau mau tanya atau mau konsul, harusnya bisa ya, nanti akan kita tanyakan ke Butia langsung. Iya, jadi ya untuk kelas hari ini seperti biasa akan dibagi menjadi 2 sesi ya, teman-teman. Sesi pertama akan pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Selama kurang lebih 40 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu tanya jawab. Buat teman-teman semua yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaan Anda melalui kolom chat, atau kami juga memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Butia nih. Silahkan tulis nama Anda dan dinyalakan mic-nya setelah kami persilakan. Seperti itu. Mungkin Blanka banyak banget nih teman-teman udah tahu lah siapa ya Butia ini, siapa sih narasumber kita. Tapi bolehlah sedikit diceritakan profil dari beliau nih. Kita harus tahu seberapa keren beliau ini. Oke, siap. Jadi Butia ini merupakan Dekan Fakultas Psikologi UI sejak tahun 2017 sampai 2021. Nah, beliau ini juga merupakan dosen senior loh di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dari tahun 1985. Nah, jadi pengalaman beliau tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman ya. Jadi materinya bisa bermanfaat banget buat teman-teman. Semoga bisa relate dan bisa dipergunakan dengan baik.
Betul sekali, luar biasa Bu. Terima kasih kesempatan luar biasa loh kita bisa diberikan ilmu dari Bu Tian ya. Iya. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar lagi. Benar. Saya juga nggak sabar nih. Pasti Blanca juga nggak sabar. Dapat Iya, ilmu banget. baru. Oke. Oleh karena itu, waktu dan tempat dipersilakan untuk Bu Tia untuk memaparkan materinya. Baik, Terima terima kasih. Ini yang share screen dari sana ya? Ya. Iya, akan dibantu. Oke, baik. Selamat malam untuk semua yang hadir pada hari ini. Terutama juga saya mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan hari ini kita bisa berbagi bersama di Dignity Social Online Class. Ini memang saya sangat senang gitu ya bisa berada di sini dan senang sekali melihat ada kegiatan dari Dignity Social ini untuk kita bersama-sama bisa meningkatkan apa yang tadinya ketahuinya sedikit menjadi lebih banyak, mungkin ya yang tadinya belum bisa menjadi lebih bisa, karena saya lihat ada cooking class, ada kelas bahasa, variasinya banyak sekali. Salut buat Dignity Social. Nah, saya hari ini diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai broken home. Nah, sebelum broken, kita bicara dulu mengenai keluarga ya. Apa sih itu keluarga? Nah, keluarga itu seperti kita ketahui, seperti kita lihat, seperti kita rasakan, itu adalah unit sosial yang terkecil di dalam masyarakat. Kalau banyak, itu menjadi masyarakat gitu ya. Tapi ini yang kecil. Kecil ini terdiri dari siapa? Dari suami, istri, anak-anak yang hidup bersama, saling berbagi perhatian, saling berbagi kasih sayang, saling berbagi ide, pengalaman, macam-macam. Jadi ceritanya nih, kalau kita punya keluarga yang komunikasinya baik, apa-apa kita curhatnya mudah deh. Nggak susah cari orang untuk kita berbagi. Kita bisa cerita sama ayah kita bisa cerita sama ibu kita, gitu ya. Nggak ada communication yang block gitu. Kalau kita keluarganya ini bisa saling berbagi, interaksinya bagus, komunikasinya bagus gitu. Nah, keluarga yang komplit ini terdiri atas ayah, ibu, ya, anak, disebut sebagai keluarga utuh. Nah, kalau keluarga utuh itu pasti bukan broken dong ya. Yang broken itu yang tidak utuh. Nah, keluarga itu tentu terjadi bukan hanya begitu saja. Seseorang dengan partnernya kemudian menikah tentu ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk membangun keluarga tadi, keluarga kecil tadi, bisa juga besar nanti keluarganya ya, kalau ternyata berkembangnya lebih banyak, begitu ya, punya cucu lebih banyak misalnya. Tapi trennya kalau sekarang ini saya lihat family itu tidak terlalu besar ya. Kalau orang punya anak 3 tuh rasanya udah banyak orang mengatakannya seperti itu ya. Kalau dulu putra putri itu bisa 8, bisa 12, tapi sekarang itu jarang sekali terjadi. Kenapa? Karena juga usia pernikahan pun sekarang ini tidak seperti dulu. Dulu muda-muda udah menikah. Kalau sekarang banyak orang yang berkarir dulu, bekerja dulu, baru kemudian menikah gitu ya. Nah, apa sih fungsi keluarga? Fungsi keluarga itu terutama memberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarga. Karena punya keluarga, punya ayah, punya ibu, punya adik, itu kita rasakan memberikan suasana yang hangat, ya, memberikan rasa aman. Kalau seandainya ada apa-apa, dia bisa pulang ke keluarga. Jadi kalau seandainya ada masalah, dia punya tempat untuk bercerita. Ini kita lagi masih bicara yang ideal, ya. Lalu juga menjadi sumber kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan apa? Baik fisik maupun psikis. Kenapa fisik? Karena kita makan bersama, pakaian dibelikan oleh orang tua, begitu ya. Itu kebutuhan-kebutuhan fisik. Mungkin sekolah dibiayai. Nah, kebutuhan psikis apa? Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk kita berkomunikasi terutama, dan merasakan kenyamanan berada di tengah keluarga. Itu kalau fungsi itu berjalan dengan baik, biasanya kita itu happy, ya, tenang. Jadi ini sumber kita belajar bagaimana mengasihi orang lain, ya, menerima dikasih orang lain, menerima orang lain, kemudian juga kita diterima oleh orang lain. Itu pertama-tama belajar dari keluarga. Makanya ketika kecil itu attachment, ya, keterikatan itu dibangunnya adalah di keluarga ketika kita masih kecil. Ketika kita sudah nyaman berada di keluarga, biasanya ketika kita keluar rumah, kita lebih merasa yakin akan diri kita. Karena kita sudah belajar banyak hal di keluarga. Di keluarga kita sudah belajar cara berkomunikasi. Sehingga kalau keluar,
kita nggak takut. Di keluarga kita belajar kemandirian juga, sehingga kalau di luar kita sudah punya keterampilan, ya, lebih pede lah istilahnya ya. Lalu juga di dalam keluarga itu kita belajar bagaimana sih menjadi anggota masyarakat yang baik. Bagaimana sih kalau kita anggota masyarakat, apa aja sih etika yang berlaku misalnya. Misalnya kan kalau ada tamu umpamanya, biasa aja sih kalau yang benernya kita nggak angkat kaki ada tamu atau nggak ada tamu. Tapi terutama kalau ada tamu kita nggak angkat kaki misalnya. Belajar di mana? Itu di keluarga gitu ya. Lalu juga itu memberikan bimbingan dan pengembangan perilaku sosial yang dianggap tepat. Jadi biasanya kita lihat seorang anak, kemudian kita kan sering mengatakan, wah anak ini kok mirip banget ya sama ayahnya, perilakunya kok persis ya sama ayahnya atau sama ibunya, mungkin juga suatu saat kok sama neneknya. Di sini kita bisa tahu anak ini paling dekat sama siapa. Biasanya dia tidak jauh-jauh perilakunya dengan orang yang paling sering dia amati sehari-hari. Ya, bisa lanjut? Screen-nya. Nah, fungsi ini masih ada lagi. Lalu juga bagaimana sih kalau ada masalah dipecahkannya seperti apa? Anak jadi melihat, oh kalau ada masalah harus dibahas atau dibicarakan. Kalau ada masalah nggak langsung marah-marah misalnya. Itu belajarnya di family, di keluarga. Juga di keluarga itu kita belajar ya, belajar merangkak, belajar mengucapkan kata-kata, belajar berinteraksi, itu di dalam keluarga. Juga nilai-nilai yang ada di keluarga itu bisa membangun diri kita untuk punya rasa untuk mencapai prestasi. Apalagi kalau di keluarga, nilai-nilai itu penting. Orang tua menekankan bahwa harus belajar, harus kerja keras. Nah, itu kita peroleh di keluarga. Dan juga sebelum anak-anak punya teman di luar, temannya itu adalah family-nya. Makanya sering kita lihat ya, kalau anak-anak ditanya yang masih kecil-kecil tuh, mau jadi apa besarnya, mereka akan bilang nih kalau yang perempuan, bilangnya mau jadi mama. Yang laki-laki mau jadi papa. Nah itu udah mulai modeling nih, karena dia melihat ya, ada kesamaan, kemudian apa yang ingin dituju. Ketika masuk TK, ingin jadi ibu guru, biasa gitu. Jadi sudah mulai berkembang cita-citanya ketika melihat dunia di luar keluarga. Nah, jadi fungsi-fungsi dari keluarga ini menjadi penting karena ini syarat utama suasana yang baik ini akan membuat anak-anak atau remaja bisa mengembangkan dirinya. Mula-mula dibantu oleh orang tua, dibantu oleh saudara-saudaranya. Tapi begitu dia dapat ini semua, dia keluar akan menjadi lebih yakin akan dirinya. Nah, ternyata tidak semua keluarga itu bisa berjalan harmonis. Bisa berjalan sebagaimana cita-cita semula. Bisa terjadi perubahan-perubahan di dalam interaksi keluarga, sehingga kemudian hubungan keluarga itu terpaksa putus. Putus dalam arti apa? Bercerai, ya, berpisah. Nah, seringnya perpisahan ini yang lebih dirasakan suasananya itu bukan suasana yang melegakan. Keriuhan, pertengkaran itu sering sekali membuat anak-anak yang di dalam keluarga itu merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, merasa dia itu kok tidak bisa membantu orang tuanya supaya tidak berpisah. Kenapa dirinya dia itu tidak membuat orang tuanya berpikir 1000 kali supaya tidak berpisah. Jadi dia merasa tiba-tiba dirinya itu tidak berarti. Dia tidak bisa mempersatukan orang tuanya. Dia tidak bisa membuat mereka bersama lagi. Dan ternyata merasa juga nilai dia itu menjadi kecil. Ternyata saya ini tidak terlalu bernilai buat kedua orang tua saya. Buktinya mereka tetap berpisah, padahal saya ada. Nah, ini sering sekali membuat anak-anak itu menjadi tidak percaya diri, ya, menjadi marah, menjadi kesal, gitu ya, depresi. Ini sering terjadi dan sering juga lari. Lari kalau gitu mau keluar aja, nggak mau di rumah karena tidak tenang, gitu. Nah, hal-hal ini, perasaan-perasaan ini bukan saja terjadi pada anak, pada pasangan juga demikian, ya, menjadi tidak nyaman, ya, serba salah di depan anak, terpaksa mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya karena berantem, mungkin saja terjadi lempar-lemparan barang, bisa juga terjadi seperti itu. Dan ini bisa membawa dampak yang mendalam pada anak. Jadi ada konsekuensi pada anak.
Ya, apalagi kalau anak itu hanya 1, 2, mereka tidak ada berteman ya untuk merasa bersama-sama menghadapi case ini. Kalau struktur keluarga ini tidak utuh ya, broken, keadaan keluarga tidak harmonis, ini bisa menjadi stres, tekanan, ya, menimbulkan perubahan fisik dan mental pada anggota keluarga. Salah satunya menimbulkan perilaku agresif. Agresif ini ada agresif secara verbal, ada juga agresif secara fisik. Mungkin ada yang kata-katanya kasar. Nah, itu verbal. Menyakiti orang lain. Karena dia kesal, keluarlah di situ ya. Dan juga bisa agresif secara fisik, melakukan kekerasan terhadap orang lain yang tidak diinginkan oleh orang lain. Ya. Ini apa? Ada penelitian melihat, faktor penyebab perilaku agresif itu adalah perceraian. Adalah hilangnya pasangan, ya, kematian pasangan. Kemudian ada kehamilan di luar nikah maupun keinginan untuk tidak menikah dan memutuskan untuk mengadopsi anak. Akhirnya menjadi keluarga, tetapi keluarga single parents ya, karena terpaksa, karena keadaan terpaksa. Baik, bisa diteruskan. Nah, ciri-ciri keluarga yang mengalami disfungsi ya, tidak bisa berperan sebagaimana mestinya ya, itu adalah ciri-cirinya kita bisa lihat ya. Seperti tadi ada yang meninggal gitu ya, ada kematian salah satu atau kedua orang tua, sehingga fungsi keluarga tidak bisa berjalan sebagaimana ideal. Divorce, perpisahan, atau ada tetapi suasana di keluarga itu tidak nyaman, ya, berantam, ada terjadi kekerasan, ya, mengabuse, salah satu mengabuse yang satunya, itu bisa terjadi, itu poor marriage ya. Lalu juga bisa juga hubungan orang tua dengan anaknya yang tidak baik. Orang tua tidak memikirkan keadaan anak, pergi, anak sering ditinggalkan, kurang komunikasi, dan suasana rumah tangga yang tegang tanpa kehangatan, ini juga disfungsi, gitu ya. Orang tua sibuk, salah satu atau kedua orang tua mempunyai kelainan kepribadian. Ada, dan bukan satu, banyak juga ya, orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian menikah. Nah, hal seperti ini bisa mengganggu fungsi keluarga. Nah, yang dirasakan anak apa saja? Terutama adalah perasaan kehilangan arti keluarga. Anak merasa kesepian, tidak ada teman berbagi, ya. Mau bicara sama teman malu, karena merasa, wah temannya, keluarganya ideal. Saya enggak, belum apa-apa udah minder, jadi tidak berani curhat, gitu ya. Terus kualitas hubungan dengan orang tua menurun. Anak kesal, dia menutup diri. Dan juga anak menyalahkan salah satu dari orang tua. Menutup diri, nggak tinggal sama ibu tapi nggak mau bicara sama ibu. Bisa begitu. Bisa juga tinggal sama ibu tapi marah sama ayah. Seperti itu. Karena perceraian ini tidak direncanakan, tidak dipersiapkan gitu ya. Lalu kesal sama orang tua, merasa tidak aman, ya, merasa tidak disayangi, sedih, kesepian ya, marah dan kesal, dan sering menyendiri gitu, menyendiri. Daripada, dan bukan hanya menyendiri, untuk yang remaja gitu sering sekali ini berdampak pada dorongan seksual karena kesal kemudian jadi over gitu di dalam perilaku seksualnya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, ini perasaan-perasaan yang tidak nyaman, kesal, marah tadi bisa menyebabkan perubahan pada kondisi kepribadian. Bisa saja anak itu tiba-tiba berubah, ya, tadi ceria, gembira, selalu mau membantu orang lain, karena hal ini tiba-tiba drop semuanya, ya. Dia bingung anak-anak ini, mau ngambil keputusan mau ikut ayah atau ikut ibu. Ya, apalagi kalau anak-anak itu masih berada pada usia di bawah remaja, ya, sebelum remaja. Terus cenderung mengalami frustasi karena kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar itu penting ya, seperti perasaan ingin disayangi, dilindungi, rasa aman dan dihargai telah berkurang karena perceraian orang tuanya. Ya. Dan ini seperti tadi membangun kepribadian anak menjadi pribadi yang tidak sehat. Ya. Lanjut. Nah, emosi negatif pasca perceraian yang biasanya dialami untuk remaja itu adalah pertama tadi, kebutuhan fisik tidak terpenuhi ya, sehingga timbul ketidakpuasan.
Apalagi kemudian kalau seandainya orang tua menikah lagi, ya, orang tua menikah, kemudian punya brother atau sister half gitu, merasa perasaan kasih sayang orang tua berkurang. Itu bisa dirasakan. Dan mungkin juga, aduh, yang semula bisa mendapat lebih berkurang. Ini menimbulkan rasa insecure pada seorang anak, ya. Merasa dibenci, disia-siakan, tidak diterima oleh siapapun, bahkan orang tuanya. Mereka selalu merasa harusnya yang paling sayang sama saya adalah orang tua saya. Tapi ternyata ini yang terjadi pada saya. Jadi kesal, marah semua bertumpuk ya. Dan kemudian merasa lebih banyak dirintangi, dibantah, dihina, serta dipatahkan daripada disokong, disayangi, dan ditanggapi. Khususnya mengenai ide-ide mereka. Karena apa? Sering sekali orang tua yang berpisah karena marah gitu ya, kesal yang terjadi sebelumnya, marah dan kesal, itu juga sudah pusing dengan keadaan dirinya masing-masing. Sehingga ketika anak bercerita, ya, itu tidak bisa memperlihatkan ketenangan, itu bisa terbaca oleh anak. Ini sebetulnya ibu atau ayah saya mendengarkan saya nggak ya? Karena yang di pikiran orang tua ini, itu hal yang lain. Mungkin kekesalannya, kemarahannya. Gitu. Jadi masalah-masalah itu belum selesai. Nah, masa yang belum selesai ini seringkali berdampak pada anak kemudian melihatnya seperti orang tua tidak mempunyai perhatian penuh pada dia. Ya. Kemudian juga anak merasa tidak mampu, ya, merasa bodoh. Karena apa? Tidak ada contoh-contoh untuk berprestasi, untuk bercerita mengenai masalahnya di sekolah, gitu ya, menjadi sulit. Kemudian juga merasa tidak senang dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Ini membuat dia sendiri juga pusing, ya, karena merasa suasana rumah tangga itu tidak nyaman. Merasa menderita dan iri yang mendalam terhadap saudara kandung karena dibedakan dan diperlakukan secara tidak adil. Perasaan ini bisa muncul, apalagi kalau kemudian berbagi. Yang mana ikut bapak, yang mana ikut ibu. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kita lihat di dalam kepribadian gitu, ada hal-hal yang menjadi khas masing-masing. Ya. Seseorang itu punya karakter, punya temperamen, punya sikap, ada macam-macam. Nah, karakter itu adalah bagaimana? Konsisten atau tidak sih kita berperilaku? Karakter si A seperti apa misalnya? Karakter si A ini orangnya bisa dipercaya. Dia itu selalu melakukan tugasnya dengan betul, dengan rajin misalnya. Karakternya itu karakter orang yang rajin. Tidak suka bicara yang asal-asalan. Itu akan kelihatan kalau namanya karakter. Karena konsisten perilakunya itu akan muncul, ya. Lalu bagaimana temperamen? Temperamen itu adalah bagaimana kita bereaksi. Ada orang yang temperamental, ya, langsung meluap-luap. Ada yang adem. Nah, itu selalu ada pada masing-masing orang. Lalu bagaimana sikap seseorang? Sikap itu begini. Ketika kita melihat sesuatu, sikap kita cenderung negatif nggak? Kita negatif nggak sih sama semua hal, misalnya? Atau kita cenderung bersikap positif? Ya, bisa menerima. Nah, sekarang suka digemurkan, ayolah kita mencoba bersikap positif. Jangan apa-apa langsung negatif, gitu, langsung nggak suka, gitu ya. Lalu ada juga di dalam diri kita ini yang namanya stabilitas emosi. Gitu. Bagaimana reaksi emosional diri kita? Ya, apa kita orangnya pemarah, gampang sedih, mudah putus asa, atau seperti apa? Itu kelihatan. Ya. Biasanya kalau pemeriksaan psikologi, aspek-aspek ini akan kelihatan. Aspek-aspek inilah yang dilihat dari diri seseorang, gitu ya. Terus bagaimana sih responsibilitasnya? Kesiapan dia untuk menerima resiko dari perbuatan yang dilakukan. Cukup bertanggung jawab nggak sih? Gitu ya. Lalu sosiabilitasnya, ini adalah disposisi pribadi yang berkaitan dia bagaimana caranya berhubungan interpersonal dengan orang lain. Ya. Ini apakah dia cenderung orang yang ekstrovert, mudah terbuka, ya, mudah membangun persahabatan, atau justru orang yang menunggu. Gitu, ya. Nah, jadi 6 aspek ini selalu ada pada diri kita. Nah, perilaku-perilaku itu ketika tampil itu selalu dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri, ya, dari dalam itu termasuk adalah bagaimana kita mempersepsikan keadaan di luar kita. Dan juga faktor eksternal. Kalau pada orang yang mengalami perceraian atau berada pada broken home family, itu faktor eksternal yang sering mengganggu itu ejekan teman-teman, gitu ya. Dari mengenai broken home family-nya itu. Juga lingkungan sekolahnya. Lingkungan sekolahnya seperti apa? Banyak bullying nggak sih? Gitu ya. Lalu bagaimana media audiovisual?
sekarang ini banyak nggak yang sering dia lihat itu apa? Banyakkah kekerasan yang sering dia lihat? Dari TV, dari medsos, dari berita, karena kekerasan bisa juga verbal ya. Nah, ini bisa membangun perilaku agresif seorang remaja, baik yang secara verbal maupun fisik. Artinya, diri kita ini tidak sepenuhnya hanya kita berperilaku ini tergantung dari diri kita sendiri. Tetapi bagaimana persepsi kita terhadap apa yang di luar diri kita itu bisa mempengaruhi perilaku kita, ya. Misalnya kita cepat sedih, jadi kalau orang ejek kita belum apa-apa kita udah nangis, atau enggak kita marah. Nah, ada yang beda kalau seandainya ada orang ejek tapi dia menanggapinya sambil bercanda gitu, itu bercanda nggak serius. Nah, itu reaksinya akan berbeda. Jadi persepsi seseorang terhadap apa yang dia terima dari luar itu akan mempengaruhi bagaimana dia kemudian berperilaku. Ya, silakan. Lanjut. Nah, sekarang hidup tanpa ayah. Tadi kan bilang fatherless ya. Gimana ya hidup tanpa ayah? Apa sih fungsi ayah terutama ya di dalam keluarga? Itu kita penting. Ibu itu memang mengajarkan anak kenyamanan, keamanan secara sosial ya. Kalau apa-apa kita lari ke ibu. Kita meskipun ibu kita marah, cerewet sama kita ya. Tetapi kita larinya cenderung ke ibu. Ayah bicara hanya sekali-sekali. Tetapi baru ayah bicara sekali, biasanya kita udah segan. Ibu udah merepet panjang, kita masih belum melakukan yang ibu inginkan. Sering sekali seperti begitu. Nah, ini juga terjadi kenapa? Karena ibu itu sulit untuk konsisten di dalam disiplin ya. Umpamanya begini, tadi anaknya nggak boleh main di luar, dia marahin. Tapi nanti dia sendiri yang sedih si ibu ini, aduh kenapa ya nggak ngasih, nanti anaknya dikasih gitu. Jadi ketegasan di dalam disiplin ini kadang-kadang suka kurang kalau dari ibu, karena faktor menyayangi berlebihan, faktor belum apa-apa udah cukup ikut sedih melihat anaknya nangis barangkali. Nah ini sering membuat kebingungan pada anak-anak di dalam disiplin ya. Kalau ayah mengajarkan mengenai nilai-nilai dan prinsip hidup ya. Ayah itu adalah model bagi anak dalam bersikap tegas dan berani bertanggung jawab. Jadi kalau ayah bicara sekali aja biasanya lebih sering anak-anak turut. Padahal turunnya ayah jarang-jarang gitu ya. Maksudnya turun memberikan instruksi misalnya, tapi anak mengerti gitu. Nilai-nilai integritas, kedisiplinan, pengorbanan, ketegasan, pengendalian diri ya merupakan nilai yang lebih sering bersumber dari figur ayah. Nah, jadi kita bisa melihat ya, kalau seorang itu tidak ada nilai-nilai pada diri dia, pertama yang ada di kepala kita gini, model apa yang ada pada keluarga ini? Biasanya kita lihat begitu, silakan. Nah, ketidakberadaan fungsi ayah tadi, karena ayah tidak ada, sering sekali berakibat ketertarikan anak, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap sosok laki-laki lain. Karena ayah itu kan memberikan fondasi, soal fondasi ya. Nah, remaja laki-laki kalau tidak ada ayahnya, dia itu akan tetap mencari, cenderungan mencari ya. Dan dia cenderung kemudian cari yang sesama lelaki untuk mengganti figur ayah yang hilang. Kalau berlebihan, ini bisa menjadi masalah baru ya. Pada remaja perempuan, kemudian mencari laki-laki yang menurutnya kebapakan, memberikan perlindungan, ada orang yang menaunginya, ya, memberikan dia ketegasan, mungkin juga memberikan dia dukungan ekonomi. Biasanya itu kan ada di figur ayah. Nah, kalau seandainya ini berlebihan, gitu ya, dan kemudian yang laki-laki memanfaatkan, bisa menjadi hubungan yang salah, ya. Nah, kunci untuk mengatasi masalah ini apa? Pertama, kita ini harus coba ya, kita berusaha ya, untuk melihat permasalahan dan kesulitan lalu mengubahnya menjadi positif. Ini namanya kemampuan resiliensi, ya, kemampuan untuk melenting keluar dari masalah. Memang masalahnya ada, nggak bisa hilang, tetapi kita bisa melenting menghadapinya. Ya. Nah, resiliensi ini merupakan kemampuan individu untuk beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi yang sulit. Ya. Seseorang dapat dikatakan memiliki resiliensi jika ia itu bisa secara cepat kembali kepada kondisi sebelum trauma, ya. Lalu kemudian ketika masalah yang sama datang, dia menjadi sudah lebih kebal. Dia sudah lebih kebal. Dia sudah punya pengalaman, tapi kemudian pengalaman itu membuat dia belajar keluar dari keterpurukan itu dan dia menjadi orang yang kuat. Ya.
Seorang yang resilience adalah orang yang merespons setiap permasalahan dengan cara yang sehat. Jadi nggak toksik, ya. Dan cara yang produktif. Dia bisa menjaga dirinya untuk tetap sehat dan tidak melukai dirinya serta orang lain. Karena kalau orang-orang ada yang agresif tidak bisa keluar, akhirnya melukai diri sendiri, ya. Ada yang seperti itu. Nah, dalam kemampuan resiliensi, ini hal yang terutama adalah kita bisa mengelola stres secara baik. Stres itu bukannya tidak penting ya. Stres itu penting, tetapi stres yang seperti apa? Karena kalau kita hidup tanpa stres, kita akan diam aja, nggak melakukan apa-apa. Tapi stres itu bisa menjadi pendorong untuk kita melakukan sesuatu, ya. Misalnya begini, aduh mau ujian nih, mau ulangan nih, kita stres, ya. Kita stres. Nah, stresnya ini membuat kita jadi belajar. Tapi ada yang stresnya berlebihan, mau ulangan sering ke belakang. Sebentar-sebentar ke belakang. Nah, itu artinya ada tanda-tanda nih stresnya dia sulit. Ini harus dibantu supaya ketinggian stresnya itu bisa dia hadapi dan turun, ya. Nah, ada 7 aspek pembentuk kemampuan resiliensi. Pertama, regulasi emosi. Jadi kita yang meregulate, kita yang mengatur emosi kita. Keadaan untuk tetap tenang dan fokus saat di bawah kondisi menekan. Kita tahu masalahnya, tapi kita tenang, nggak menjadi panik ya, nggak tiba-tiba jadi panik attack gitu ya, terus bingung ya. Terus kita kendalikan impuls, kemampuan dalam mengendalikan setiap dorongan. Kita tata. Jadi emosinya ini kita tata, kita lihat pelan-pelan, kita duduk, kita lihat oh ini masalahnya ke sini, ini harus diselesaikannya di sini, ini cari sumber bantuannya di sini. Kalau diperlukan, aduh kayaknya sulit, kita cari cara. Tadi kan diminta untuk cari cara yang positif dan produktif. Mungkin kita harus relaksasi sejenak sebelum kita bisa mengatur strategi, ya. Lalu optimis, percaya dapat menangani masalah. Ini penting. Kalau belum apa-apa udah nggak pede, udah nggak yakin. Perasaan-perasaan seperti itu bisa betul-betul membawa ketidakberhasilan, ya. Jadi kita perlu ada keyakinan. Lalu empati. Empati itu penting karena apa? Kita bisa membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kalau kita punya empati yang bagus, kita jadi tahu apa sih yang diharapkan orang lain. Ada contoh umpamanya gini, ada orang sedang berduka. Kalau kita berempati terhadap dia, kita tahu kalau orang duka itu keperluannya apa. Mungkin kita bawakan aqua, seperti itu. Bukan kita tahu dia berduka, lalu kita nangisnya lebih sedih daripada yang berduka. Itu bukan empati, ya. Kalau empati itu kita tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya, ini kalau kita tahu itu akan lebih memudahkan kita berinteraksi juga dengan sekitar kita. Lalu kemampuan analisa masalah, ya, kemampuan individu untuk mengidentifikasi mana yang masalah, mana yang penyebabnya, sehingga dia bisa melihat apa yang harus diperbaiki. Dan juga tadi kita selain optimisme, kita perlu efikasi diri. Efikasi itu ada keyakinan bahwa diri kita mampu memecahkan masalah dan kemudian mencapai keberhasilan. Ya, itu efikasi diri. Ya, itu diri kita seberapa yakin diri kita terhadap kemampuan kita. Ya, kalau optimis itu adalah kepercayaan kita bahwa ini pasti bisa berhasil. Ya, nah lalu peningkatan aspek positif. Kemampuan individu untuk memaknai permasalahan dihadapi sebagai kekuatan di masa depan. Nah, jadi kita perlu lihat ini ada masalah, tetapi kita bisa belajar dari masalah itu untuk kita gunakan, katakanlah istilah yang mudahnya mungkin kita ambil hikmahnya, sehingga ini bisa menjadi kekuatan untuk kita mengantisipasi bila terjadi permasalahan di masa yang akan datang. Ya, lanjut. Nah, seseorang yang resilient itu ditandai dengan 7 kemampuan. Ini penting nih buat kita semua, ya. Pertama, insight. Insight ini kita melihat diri kita, ya. Kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Kita ada insight nggak? Ada masukan nggak? Ada yang kita pelajari nggak? Apa sih insight-nya setelah kita berefleksi, ya? Lalu punya kemandirian. Bukan bergantung semata-mata semua pada orang lain. Dapat mengembangkan hubungan yang jujur, enggak pura-pura, enggak faking. Kita berteman karena dengan nilai kejujuran, nilai untuk berteman, ya. Lalu juga punya inisiatif, jangan diam aja. Ya. Punya kreativitas, kita coba berbagai cara di dalam memecahkan masalah. Punya sense of humor yang bagus.
Jangan semua skeptis, semua dilihat dengan pandangan negatif, nggak ada yang lucu nantinya ya. Humor itu bisa membantu kita meredakan ketegangan ya. Lalu memiliki moralitas, yaitu keinginan untuk hidup secara baik dan produktif. Jadi kita punya moralitas, kita punya nilai-nilai bahwa kita ingin hidup dalam tatanan yang baik. Kita ingin produktif. Sumber terbentuknya resiliensi di mana? Jadi permasalahan-permasalahan itu, trauma, apapun juga, kalau kita memiliki resiliensi yang baik, insya Allah bisa kita atasi. Pertama, I am ini kekuatan yang berasal dari dalam diri. Kita lihat. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu, kita bisa tanya sama orang lain. Mungkin orang lain yang sering melihat kita tahu justru kelebihan kita tuh apa. Kita mungkin tidak menyadarinya. Tapi kalau kita punya teman yang jujur, teman bisa menyampaikan, tapi kita harus siap untuk menerima apa yang dia sampaikan. Lalu I have, pemaknaan individu terhadap besarnya dukungan lingkungan sosial. Ya. Jadi kita punya dukungan sosial apa? Support group kita apa? Biasanya itu yang kita peroleh itu bisa dari teman, bisa dari keluarga. Ya, itu support ya, support yang kita bisa peroleh. Jadi kita punya sumber-sumber bantuan apa saja, itu yang kita lihat. Lalu I can, kemampuan kita untuk memecahkan masalah dalam berbagai setting kehidupan. Jadi kalau masalah ini dibawa pada konteks yang lain, kita bisa menyelesaikannya. Nah, ini adalah karena saya tentu perlu menulis sumber-sumber dari mana saja, PPT yang tadi itu isinya, inilah sumber-sumbernya kalau seandainya nanti dari saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, ingin mencari sumber aslinya. Terima kasih, saya rasa kita bisa mulai dengan diskusi ya. Silakan. Kak Arifka. Oke, Arifka, apakah sudah bisa suaranya? Oke, sebentar ya. Kita langsung mulai aja ya, sambil nunggu Arifkanya juga. Oke, untuk pertanyaan pertama, kita akan slot dulu ya, slot dulu untuk penanya, jadi bisa langsung tanya langsung sama Bu Tia. Oke, kita lihat dulu yang udah raise hand di sini. Ada Anafa, boleh. Silakan Anafa, dinyalakan videonya dan di-unmute. Anafa ya. Halo, udah masuk ya suara Arifka. Ibu, sorry ya. Oke, sudah gangguan, maaf banget, Bu. Ini banyak banget yang bertanya di kolom chat. Iya, Anafa ya. Silakan, Anafa. Silakan, Anafa. Baik, saya Anafa Fitra Mariska. Saya bagian dari relawan Dignity Sosial juga. Ingin bertanya, bagaimana jika kita pernah merasakan kayak kesepian, kayak ngomong sama orang rumah juga ngerasa nggak cocok dan lebih prefernya ngomong ke orang luar. Dan every single time when I saw my parents fighting every single day, I feel like I wanna cry, but I handle it. And then I just feel like they're not good listener at me, even though they're knowing me that don't be separate each other, and I feel like heartbroken since when I was kid, and how to handle and to control my emotion if I saw them every single time separate and then they're back together again and again. It happened in my family. Ya. Jadi gini, kalau kita lihat ya, kita kan orang tua kita itu sudah saling mengenal sebetulnya sebelum kita ada, ya enggak? Ya, jadi dalam waktu yang cukup panjang itu ternyata macam-macam hal bisa terjadi, ya, Anifa. Nah, diri kita ini, syukur alhamdulillah tadi ternyata punya teman, tapi kadang-kadang juga bingung mau bicara kemana, gitu ya. Kelihatannya seperti itu ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, memang kita perlu mencari strategi. Kalau seandainya suatu keadaan emosi terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Kita sekarang melihat diri kita sendiri, ya, kita evaluasi diri kita. Hal-hal apa sih yang membuat kita lebih tenang? Kita yang cari. Karena tadi kita berharap dari orang tua akan sulit, ya enggak? Karena takut masuk di dalam pertengkaran. Biasanya anak-anak itu begini, padahal nanti kita nggak ngapa-ngapain, lakukan.
aplikasi-aplikasi gimana kita bisa bertanya, kemudian menjawab, ada menjawab sendiri juga ada. Itu tetapi sifatnya tidak real, ada seperti itu. Kemudian ada juga cara, misalnya kita suka menulis nggak? Bisa keluarkan melalui tulisan. Kita suka olahraga nggak? Kita coba cari pelampiasan yang lain seperti itu. Tetapi intinya di sini adalah kita harus berusaha mencari cara yang positif dan produktif supaya kita survive. Itu dia. Caranya tadi kita lakukan yang sifatnya bisa membuat kita relaks karena kita mungkin tegang, atau kita cari teman di mana teman ini betul-betul teman yang tulus, kita bisa sharing dengan dia. Tapi sebelum kita sharing, yang harus kita ada pada diri kita adalah kita punya empati dulu. Itu dia kunci yang tadi ya. Kita juga harus membuka telinga kita mendengarkan curhatan dia. Biasanya setelah begitu, itu akan menjadi lebih connect. Kira-kira begitu, Eva. Jadi caranya dua, yang satu buat diri sendiri, kemudian usahakan sampaikan pada orang tua secara terpisah sebelum siap bersama. Kira-kira jelas nggak? Terima kasih Mutia, semoga menjawab ya Anak. Jawab ya. Yeah, but I think that when I telling to my parents about that problem, they still answer like they can understand each other, and they ask me, then Churne asked me that who do you want to follow, your mom or your dad, and I just answer that I don't wanna you guys divorce, I don't wanna you guys separate each other, but still they are not listening to me at all, and just that choice. And right now I don't make any choice. I just wanna they are not divorced. Ya itu memang harapan kita ya. Tapi itu bisa sampaikan. Sebetulnya yang pertama adalah saya tidak menginginkan perpisahan ini. Tapi kita juga perlu memilihkan masing-masing bisa memilih kebahagiaannya masing-masing. Paham nggak Mas? Yang penting bagaimana beberapa ada penelitian ya juga mengatakan di beberapa keluarga ya yang banyak pertengkaran, ini anaknya yang ditanya. Ada yang berpisah tapi tidak banyak pertengkaran, ya, atau berpisah. Ternyata mereka yang perpisahan orang tuanya karena pertengkaran merasa lebih nyaman ketika orang tuanya berpisah. Ada yang seperti itu. Karena kalau disatukan berantem terus. Nah, tetapi untuk itu harus bersiap kedua-duanya bahwa fungsi masing-masingnya tidak boleh hilang terhadap anak-anaknya. Itu yang penting, fungsinya tetap berjalan walaupun orang tua berpisah. Nah, itu yang kita tidak terlalu yakin kalau kita belum berkomunikasi dengan kedua-duanya, menyampaikan isi hati kita. Dan ketika berbicara sama orang tua, kita harus serius sih. Kita sampaikan, Mam, boleh nggak saya berbicara? Gitu. Terus bicara, serius bicaranya. Nggak bicara. Terus sama ayah juga gitu. Dan bilang, saya tidak mau memilih di antara keduanya. Dua-duanya tetap orang tua, mau berpisah boleh, tapi saya bisa kemana aja. Gitu. Misalnya, itu yang mau disampaikan. Kamu bersaudara berapa orang? 2. Kakak atau adik? Kakak. Kalau kakak bagaimana? Yeah, you still like not choice one of them. Oke, tapi kamu bisa ngobrol sama kakak ya? Yeah, I think so. But Okay. sometimes fight also. Okay, then you both can come to each of your parents then and tell he or she. Study separately. Ya, jadi bisa bicara separately sama mom, sama dad juga. Okay. Tapi serius. Yeah. Bersama kakak tadi, bersama kakak ya? Yeah. Thank you. You're very welcome. Terima kasih Anafa, semoga membantu ya. Semangat terus. Ya. Oke. Iya. Untuk pertanyaan kedua siapa nih? Boleh dipilih. Banyak banget Bu, luar biasa yang antusias bertanya. Mungkin kita langsung yang live juga aja kali ya. Ini udah banyak yang raise hand. Ada Mutia Erliza, mungkin boleh? Mutia Erliza, silahkan. Ya. Ada tersambung Mutia Erliza. Ya, halo. Ya, perkenalkan saya Mutia Erliza. Saya ingin bertanya gini. Selama ini saya dan keluarga memiliki masalah disfungsi sosial, disfungsi
keluarga gitu, Bu. Karena saya belum bisa memendam, saya belum bisa mengungkapkan perasaan saya, jadi selama ini saya memendam perasaan saya. Efektif nggak, Bu, kalau saya memendam perasaan saya itu? Dan kalau misalnya nggak efektif, bisa dikasih solusi nggak? Walau saya jujur, keluarga udah mencoba untuk bertanya, apa sih yang kamu rasain hari ini, apa sih? Tapi untuk mengungkapkan atau mengekspresikan apa masalah saya itu terlalu sulit, gitu, Bu. Terima kasih. Ini memang tergantung masalahnya, yang dipendam itu apa, betul ya? Ya, kenapa kamu katakan nggak mau disclose nih sama orang tua? Itu dulu yang ngeganjel, yang ngeganjelnya ini yang penting. Kita kan nggak tahu nih yang ngeganjel apa yang menjadi barrier. Apakah kamu memikirkan khawatir reaksi orang tua, nanti kalau disampaikan gimana, atau memang kamu sebetulnya nggak ingin orang tua tahu, yang mana? Karena ini berbeda. Saya takut sama reaksi orang tua itu gimana, soalnya kadang ya apa kami itu kadang menurut orang tua itu nggak baik gitu, Bu. Pernah waktu itu dapat masalah sama teman lawan jenis, dikira pacaran, padahal pertemanan gitu kan, Bu. Jadi mereka langsung labrak, ya saya langsung pendam aja lah selama ini gitu. Oh, itu ya. Nah, biasanya orang tua itu berarti artinya orang tua kelihatannya insecure ya. Kamu bergaul dengan teman laki ya, barangkali begitu ya. Nah, ini yang kita perlu empati dulu nih, mencoba menghayati kenapa ya kok orang tua begitu ya, misalnya gitu ya. Nah, mungkin orang tua itu akan lebih secure kalau kamu, misalnya kalau pergi itu beramai-ramai. Jangan hanya berdua. Dan tapi kan tetap kamu bisa bertemu dengan orang yang kamu ingin temui, ya enggak? Nah, yang beramai-ramai ini kamu perkenalkan sama orang tua. Orang tua itu juga akan secure, lebih tenang kalau kenal sama teman anak-anaknya. Yang dikenal itu nggak usah yang satu itu, semuanya tuh dikenalin. Nah, biasanya orang tua kalau udah tahu teman anaknya siapa, jalannya sama siapa, dia akan lebih plong. Nah, di situ jadi kamu coba seperti itu, Mutia. Sama kamu mirip sama saya ya, ada Mutianya. jadi Mutia itu dicoba deh. Jadi kamu berusaha memperkenalkan teman-teman gitu. Ini teman-teman saya, Bu. Ini itu lebih menenangkan buat orang tua. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mutia. Semoga berhasil ya. Iya. Jangan lupa disampaikan isi hatinya ke orang tuanya ya, Mutia. Baik, mungkin satu orang lagi kali ya, Bianca ya, yang bisa bertanya langsung nanti. Soalnya di chat juga banyak banget, Bu, yang masuk. Oh iya. Luar biasa. Oh iya. Boleh dipilih satu lagi kan? Oke, untuk yang ketiga di sini ada Lala, boleh di-unmute untuk tanya langsung. Kepada Lala, boleh. Luar biasa, ternyata banyak sekali yang teman-teman pengen tahu gitu. Pada penasaran dia. Iya, sebenarnya saya juga punya pertanyaan sendiri sih. Oh iya, boleh. Kasih kesempatan dulu buat teman-teman, buatlah dulu kita kasih Lala boleh di-unmute. Iya, teman-teman yang nanya link presensi nanti akan dibagikan di akhir ya. Jadi pastikan. Oke, sudah Lala udah bergabung. Halo Lala. Halo Bu. Oh. Bu. Ya lah. Mau tanya Bu. Saya kan dari keluarga broken home Bu. Dan dari kecil itu tinggal terpisah dari orang tua. Dari kecil terpisah, ya. Kayak sekolah asrama gitu Bu. Ya. Dari SD, SMP sampai dengan SMA. Bapak saya kan pisah sama orang tua saya dari saya kecil. Terus saya tinggal sama ibu saya. Maksudnya saya tinggal sama ibu saya, tapi saya tinggal di sekolah yang berasrama gitu. Nah, setelah saya kayak quarter life gitu Bu, sekitar umur 25. Saya tuh kayak ngerasa bahwa
saya tuh sensitif sekali, kayak kalau misalkan mungkin dalam istilah psikologi itu ada yang namanya highly sensitive person. Nah, itu saya tuh super sensitif sekali, Bu. Dan itu tuh berdampak sama hubungan saya sama pasangan saya. Jadi kayak saya lebih sensitif, terus kayak apa ya Bu ya, kayak saya tuh punya ketakutan tersendiri di dalam hubungan saya sama pasangan saya gitu, Bu. Nah, itu kira-kira akibat nurturing saya dalam broken home, atau itu sebenarnya memang saya tuh terlahir dengan sifat yang seperti itu, Bu? Jadi begini, kalau terlahir saya itu perlu dibuktikan, ya. Terlahir tuh lebih nggak jelas, tapi yang jelas itu adalah seseorang itu seperti yang tadi aspek kepribadian, temperamen, semua sikap itu pasti ada faktor dari luar juga. Ya, luar itu bagaimana kehidupan kita berjalan. Karena kehidupan kita itu bisa sangat mempengaruhi kita. Kalau kita sering dimarahin, nanti kita bisa jadi pemarah gitu, atau justru jadi orang jadi nggak pede, nggak percaya diri karena dimarahin terus misalnya. Jadi kalau kita lihat, bisa kita katakan diri kita sensitif, ini sensitifnya apa? Sensitif cepat marah atau cepat nangis? Itu beda ya? Cepat nangis sih, Bu. Kayak apa ya? Kayak terbawa kayak perasaan. Jadi kayak misalnya kita takut kehilangan, atau kita jadi kayak ngerasa kita kayak, kalau saya tuh tipe orang yang kayak iya gitu, Bu. Jadi nggak bisa bilang enggak karena saya takut ditinggalin atau kayak gitu. Jadi ini insecure juga jatuhnya ya. Jadi kekhawatirannya tinggi. Nah, kekhawatiran tinggi itu ya bisa karena masalah yang traumatik sebelumnya, ya. Sehingga saking takut kehilangan gitu. Tapi kalau oversensitive ini juga bisa menjadi begini, karena kita insecure, kita juga bisa menjadi mudah curiga loh. Hati-hati untuk ini. Iya, Bu. Jadi paranoid gitu loh. Apa-apa nanti gini gitu ya. Padahal itu belum tentu benar gitu. Nah, caranya apa? Untuk supaya keluar dari situ adalah kita harus meningkatkan rasa percaya diri kita. Cara percaya diri kita tingkatkan dengan apa? Cara percaya diri itu bisa secara fisik dan secara dalam, ya, ada keterampilan. Nah, kita latih diri kita, bisa jadi ahli apa? Ini akan meningkatkan rasa percaya diri. Ya, misalnya apa? Suka berlatih apa, misalnya menjadi jago masak, atau mau jago bahasa Inggris, atau mau jago karate, atau apa. Punya satu keahlian, kelebihan ini. Ya, ini akan meningkatkan rasa percaya diri. Di samping itu juga begini, perbanyak pergaulan, teman. Nah, kalau kita punya banyak teman, kita bisa mendengar banyak cerita. Ya, dengar banyak cerita itu kita menambah wawasan diri kita juga. Kekayaan wawasan, terus kita membaca gitu ya, itu bisa mengurangi pikiran-pikiran yang nggak semestinya datang. Kadang-kadang nih, kita ini diganggu sama pikiran-pikiran diri kita sendiri. Padahal belum tentu betul. Nah, itu kan buang energi. Daripada energinya keserap ke situ, yang nggak positif, sekarang kita cari gimana ya, supaya kita bisa produktif gitu. Energi kita jadi energi positif. Gitu. Jangan energi kita larut untuk hal-hal yang membuat kita jadi sedih. Nah, ya itu kita ganti. Coba dicari sukanya apa, hobinya apa. Terus tuh Bu, kan saya kan karena dari keluarga broken home gitu, terus kayak susah komunikasi ya Bu ya. Sampai saat ini juga masih susah komunikasi sama keluarga. Kayak saya ngerasa kayak ya udah fine gitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Ada hal-hal yang emang nggak bisa dikomunikasikan sama keluarga atau kakak-kakak kandung gitu Bu. Jadi kayak dipendam semua. Tapi kalau misalkan jadi tuh kayak ke bawah sampai sekarang gitu loh Bu, traumanya. Ya, kamu perlu bangkit tadi, resilient. Bangkit dari mana kau pelajari tadi itu yang ditulis, kemandirian, semua itu dilihat ya. Kamu harus memperkuatkan, meningkatkan daya juang. Daya juang ditingkatkan, cari apa ya, nilai lebih yang bisa dibangun dari diri kita. Itu penting. Ya, itu penting. Dan cari kegiatan yang betul-betul bisa meningkatkan rasa, artinya rasa apa ya, itu rasa keberhargaan. Keberhargaan diri itu penting. Keberhargaan diri itu penting, dan itu harus kita yang bangun. Kita yang bangun keberhargaan diri kita. Jadi kita cari kan,
masih muda nih, kamu masih muda, masih banyak kesempatan. Nah, itu coba energinya dilarikan ke situ ya, supaya tidak larut dengan pikiran yang belum tentu benar tadi. Jadi kita cari jalan keluarnya, jangan nggak diselesaikan. Harus diselesaikan. Kalau gitu apa yang harus dilakukan? Jadi udah mulai mengatur stepnya. Dari sekarang ini mengatur stepnya. Gitu kira-kira. Ya. 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 Makasih. Sudah terjawab ya. Sama. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menjawab. Sudah bertanya, sorry. Ibu langsung ini ada pertanyaan nih di kolom chat dari Marlina. Marlina. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Apakah penerapan pola asuh terhadap anak dapat mempengaruhi mental anak? Lalu bagaimana sikap orang tua yang seharusnya dalam membimbing anak agar tidak menjadi anak yang agresif dan sebagainya? Jadi kita kan anak itu pertama-tama melihat atau belajar dari keluarga kecil. Itu pertama. Kalau seorang anak sering melihat perilaku agresif dari orang tuanya, itu adalah pelajarannya. Pelajaran buat dia, dianggap sebagai pelajaran tanpa kesadarannya. Ya, jadi kan mula-mula anak itu kan akan menyerap semuanya. Even anak kecil dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dia nggak mengatakan, tapi dia melihat, dia selalu melihat, dan itu yang terekspos terus pada diri dia. Ini akan masuk ke brain-nya ya, ke pemikiran. Jadi itu yang dia lihat, oh yang wajar itu adalah seperti itu, akan berpikir seperti demikian. Dan perilaku yang berulang akan menetap makin kuat. Biasanya juga orang tua yang agresif itu agresif juga terhadap anak. Mungkin dari kata-katanya, mungkin belum apa-apa nyubit, belum apa-apa gitu ya. Nah ini kan anak akan melihat seorang anak meskipun sangat tidak suka dengan perilaku orang tuanya, ya lebih banyak yang kemudian menjadi orang yang sama. Karena itu adalah yang paling sering dia lihat. Ya, misalnya seorang anak perempuan tidak suka ya ayahnya memarahi ibunya terus-terusan. Ternyata banyak yang kemudian menikah dengan orang yang mirip seperti ayahnya. Artinya ada yang belum selesai pada diri dia, ada yang belum selesai. Gitu. Makanya oleh karena itu kalau terjadi gitu perlu konseling gitu ya, ditata lagi ya, pemikirannya semua. Jadi orang tua itu perlu melihat kapan dia menahan keinginan seorang anak, kapan dia memberikan. Gitu, itu harus dilihat. Dan kalau memberikan disiplin, arti aturan, itu perlu konsisten. Anak itu perlu guidance, tentu perlu guidance, arahan. Kalau seandainya tidak konsisten perilaku orang tua, anak itu akan bingung, chaos dia disonan. Yang benar yang mana ya? Nah, akan begitu. Akan seperti itu. Jadi, disiplin itu penting. Nah, disiplin itu biasanya yang lebih pinter tuh memberikan ya, lebih konsisten tuh figur ayah daripada figur ibu. Seperti itu. Nah, kasih sayang dari ibu. Seperti itu. Jadi kalau di dalam parenting itu kita perlu lihat ya, kapan kita lembut, kapan kita harus konsisten, itu perlu gitu. Bukan artinya juga kita permisif, karena kita mau apa aja boleh, juga nggak seperti itu. Kita yang menata. Memang kita tidak belajar ya sebagai parents harus seperti apa ya. Kebanyakan kan tidak ada course-nya. Tetapi dengan membaca, bertanya, melihat, insya Allah kita bisa menjadi parents yang baik. Yang penting punya keinginan untuk itu. Kira-kira begitu. Kira-kira cukup jelas nggak ya? Iya jelas, Bu. Jadi mungkin kalau kita juga bisa mulai dari diri kita sendiri untuk mempersiapkan mungkin untuk orang-orang yang ingin menikah muda gitu ya, Bu ya. Lebih banyak membaca lagi terkait dengan parenting gitu ya. Iya, dan harus belajar meregulasi emosi tadi. Jangan apa-apa langsung labrak, enggak. Karena ini kita harus lihat konsekuensinya nanti untuk keluarga kecil kita. Iya. Nantinya perilaku kita. Mungkin Blanca ada yang bisa dipilih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Nah, kalau ini rata-rata saya merangkum beberapa pertanyaan teman-teman yang penasaran jika kita ingin membantu teman lain yang mengalami broken home atau mengalami fatherless juga. Jadi di sini ada salah satu pertanyaan yang mewakili pertanyaan teman-teman dari Destia Mustikasari.
Bagaimana cara membantu seseorang yang mengalami broken home atau fatherless sebelum timbul akibat-akibat dari broken home atau fatherless yang dibahas tadi, Bu? Ya. Pertama, kalau kita ingin membantu orang lain, yang harus kita berikan adalah kuping kita dahulu. Ya, bukan mulut kita dahulu. Gitu. Jadi kita mencoba menjadi pendengar yang baik sebelum kita bisa memberikan guidance, ya. Atau jadi karena dengan kita menjadi pendengar yang baik, kita bisa mendapat informasi yang lebih bulat mengenai masalah yang dihadapi teman kita. Kalau teman kita cerita, sebenarnya kita potong, terus seperti kita udah jadi ahlinya, mungkin kita hanya dapat sepotong dan nggak bulat dan nggak bulat kita merasakan apa sih yang dihadapi oleh teman kita tersebut. Jadi kalau kita lihat tuh ya Pak Ali, kalau anaknya misalnya tertutup gitu ya, kita tanya, oh kamu apa kabar hari ini? Tapi kasih waktu, jangan kalau dia belum jawab kita, kamu apa kabar? Langsung di gitu orang akan jadi yang mau bicara jadi nggak jadi bicara gitu. Jadi gunakan pertanyaan yang lebih mengulangi yang dia sampaikan, sehingga dia lebih terdorong untuk menyampaikan lebih banyak lagi apa yang dirasakannya. Nah setelah jangan juga kita tiba-tiba mau bantu padahal kita kan belum tahu masalahnya. Atau jadi kayak orang bilang, lah sok tahu, orang kita rasainnya nggak seperti itu, nanti takutnya kan malah jadi bumerang, ya kan? Jadi kita dengarkan dulu, syukur-syukur kalau dianya keluar kata-kata begini, tolong dong bantuin saya. Nah, kalau dia mengatakan itu prognosanya lebih bagus. Artinya dia tahu dia punya masalah dan dia ingin diselesaikan. Nah, tetapi kalau daya dorongnya lebih banyak dari kita, ya kita aja banyak bicara, gitu ya. Tapi belum tentu dia itu terdorong dan belum tentu itu pas seperti yang dia rasakan. Jadi kalau kita mau bantu, kita berikan dulu telinga kita. Kita dengarkan, kemudian kita gali perlahan-lahan aja. Oh, jangan kita lebih banyak ngomong, nanti nggak terjadi. Gitu. Jadi gali informasinya dulu, baru kamu bisa tanya kalau gitu kamu apa yang kamu mau lakukan. Tanya dulu siapa tahu dia punya ide. Jangan kita merasa ide kita paling bagus. Tanya dulu, nanti oh gitu ya. Oh, kita gitu. Supaya kita ingin lihat apakah dia yakin atau tidak dengan apa yang dia mau lakukan. Jadi itu memang ada cara gimana sih supaya kita bisa menggali permasalahan yang sebetulnya dari orang lain. Begitu. Berarti menjadi safe place ya Bu ya untuk cerita orang lain dengan cara mendengarkan dan juga untuk merepetisi supaya dia merasa lebih aman untuk bercerita sama kita. Menunjukkan kita mendengar ya. Oke. Boleh Arifka dipilih lagi pertanyaannya untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, mungkin ini juga banyak sekali teman-teman yang sama kali ya. Ada beberapa teman yang sama. Ini dia terkait dengan dari Cecilia nih Bu, izin bertanya Bu, bagaimana cara anak-anak broken home untuk menerima orang-orang baru yang ingin dekat dengan salah satu orang tuanya? Karena pastinya sebagai anak sudah pasti susah untuk menerima begitu saja gitu. Kira-kira bagaimana bisa menerimanya ya Bu? Menerima ini maksudnya menerima orang baru untuk dia atau untuk salah satu ibu atau bapaknya? Untuk salah satu orang tuanya, pasangan baru untuk orang tuanya ya, bukan untuk dia ya. Oke. Ya. Jadi apa calon ibu baru atau calon bapak baru ya maksudnya ya? Itu ya. Bukan? Oke. Iya, Bu. Ya. Itu memang tidak mudah karena kita inginnya pasti yang ideal adalah orang tua kita bergabung. Itu memang sangat tidak mudah, ya. Dan tetapi kalau kita tidak berusaha untuk mengenal itu akan lebih sulit nantinya. Ya, siapa tahu ada hal-hal yang baik, kita perlu juga objektif ya, objektif. Biar bagaimana orang tua kita adalah yang orang tua kita itu tadi. Tetapi kalau kita lihat lagi ya, apa ya, misalnya ternyata ini udah susah bergabung, nggak bisa diapa-apakan lagi. Dan kemudian pasti ada rasa sedih juga untuk salah satunya, karena yang ternyata yang mempunyai pasangan yang satunya bisa seperti itu. Karena kita bingung mau membela siapa itu bingung. Nah, kalau seandainya itu terjadi yang salah satu ya, yang kita perlu berempati dulu adalah pada yang belum punya. Misalnya yang mau memperkenalkan ayah. Nah, kita bicara sama ibu dulu. Ya kan kita semua tahu perasaan ibu dong. Tiba-tiba kita pergi ketemu ayah, ibu nggak tahu, diam-diam di belakang, itu akan lebih menyakitkan buat ibu kita. Ya. Kita bilang, Bu, ayah,
meminta saya ketemu, menurut ibu gimana gitu. Jadi kita dengar, kita bisa dengar wisdom ibu kita ada di mana. Siapa tahu ibu kemudian berbilang, ya nggak apa-apa, itu kan juga baik daripada kamu nggak kenal orangnya tiba-tiba, mungkin kamu bisa kasih pendapat sama ayah kamu, kan bisa juga seperti itu. Nah, tapi kalau bertemu salah satu harus izin yang satunya, jangan di belakangnya, itu kalau tahu belakangan lebih sakit buat orang tuanya. Jangan juga menolak, karena kalau menolak nanti yang jadi capek energinya, marah-marah, nggak akan selesai. Tiba-tiba, karena ayah akan merasa gini, oke, kamu udah tinggal sama ibu kamu, ya udah kalau kamu nggak mau, ini sekarang keputusan saya. Bisa jadi begitu nanti. Kalau buat, ya papa ayahnya bilang, ya udahlah kalau kamu mau begitu, ya begitu, biar gimana, saya tetap ayah kamu, tapi saya ingin punya istri, misalnya gitu kan. Daripada terjadi seperti itu, lebih baik kita berusaha untuk kenal. Siapa tahu kita bisa punya teman baru. Dan siapa tahu ayah menjadi lebih happy, dan kemudian siapa tahu ibu juga menjadi lebih happy. Perempuan kadang-kadang juga seperti itu, melihat pasangannya sudah menikah, dia menjadi lebih tenang untuk mencari pasangan. Bisa juga seperti itu kan? Iya. Kadang-kadang aduh nggak enak yang ini nggak enak, perempuan suka begitu nggak enak. Tapi begitu yang satu memutuskan, bisa juga menjadi daya dorong buat yang ini. Kita nggak pernah tahu ujungnya yang mana. Tetapi berusaha kenal itu bukan artinya langsung setuju, tapi berusaha untuk secara dewasa kita ingin tahu seperti apa sih calonnya misalnya. Jadi kita juga harus berusaha membuka diri pada akhirnya ya nanti. Ini saya lihat ada dari beberapa dan saya lihat dari hasil riset juga. Ternyata di kemudian hari orang tua anak-anak yang orang tuanya kemudian menikah lagi, ketika anak-anak ini sudah dewasa, mereka justru bersyukur. Kenapa? Ada orang yang menemani orang tuanya. Orang tuanya punya pasangan yang merawatnya. Karena anak-anak itu kan punya kehidupan baru juga sendiri. Sehingga ketika menjaga ibu atau menjaga bapaknya, dia punya teman untuk berbagi. Kalau nggak dia sendirian. Nah, tapi itu kan cerita panjang nantinya. Nah, ini dari studi ditemukan seperti itu. Ternyata mereka lega. Untuk dia memberikan kesempatan pada orang tuanya untuk menempuh hidup baru. Karena dia nanti ada waktunya, dia juga punya keluarga. Gitu, kira seperti itu. Jadi usahakan untuk kenal. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Iya, semoga terjawab. Lumayan banyak Bu pertanyaan seperti serupa kayak tadi ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Iya, benar banget. Semoga terbantu ya teman-teman. Di sini juga ada satu pertanyaan lagi yang cukup mirip yang akan saya tanyakan. Ini berkaitan dengan overprotective parents, Bu. Jadi teman-teman di sini merasa sulit untuk menyikapi orang tua yang overprotective. Nah, mungkin Ibu ada saran untuk teman-teman supaya bisa lebih rileks dalam kehidupannya juga boleh. Ya, overprotective itu asal usulnya bisa macam-macam ya. Bisa orang tua itu punya pengalaman traumatik pernah terjadi pada dia, ya, sehingga dia menjadi overprotective, bisa seperti itu, ya. Bisa juga insecure. Ini kan bisa mempengaruhi istilah yang tadi berkaitan juga nih menjadi insecure ya. Takut terjadi apa-apa gitu pada anaknya ya. Bisa juga terjadi kecemburuan, ini insecure juga. Nanti anak saya lebih suka sama orang lain daripada sama saya. Bisa juga seperti itu ya. Jadi dia nggak sayang gitu. Padahal saya masih belum puas nih pengen sama anak saya gitu ya. Nah, ini bisa macam-macam. Yang penting buat diri kita adalah kita tidak mengurangi kasih sayang pada orang tua. Tetap kita perlihatkan perhatian kita, ya itu tidak berkurang. Nah, kalau seperti itu, mungkin orang tua lebih lega, lebih tenang. Oh, dia biar kemanapun juga tetap sayang sama mama papanya. Misalnya, mungkin pergi tapi menelpon, apa kabar Ma, atau kabar Pak, gitu kan. Kadang-kadang ada juga, ini WhatsApp-an terus, ya chatting terus. Padahal orang tua ada di dekatnya, tapi nggak ngobrol-ngobrol gitu loh ya. Dan itu kan juga orang tua jadi juga merasa loh, bukan kita sama pasangan aja, orang tua juga merasa, aduh ini udah di rumah, dari tadi udah pulang kantor, tapi masuk ke kamarnya sendiri-sendiri, udah gitu di dalam ketawa, kedengaran suara ketawa, masih ngobrol sama temennya. Memang usia remaja kita dekat sama teman biasanya, itu hal yang wajar. Tetapi jangan lupakan orang tua kita juga, orang tua kita pasti senang, selalu nungguin anaknya kok pulang gitu kan. Tapi udah bukain pintu, anaknya masuk ke kamarnya sendiri-sendiri, coba rasanya apa gitu kan. Nah, itu akan membuat juga, aduh ternyata
mereka nggak mengasihi kita gitu. Apalagi ntar kalau punya teman yang lebih dekat, jadi ya insecure itu. Nah, berilah waktu juga buat orang tua kita, itu penting. Kalau kita punya waktu cukup, orang tua kan juga akan lihat, dia kan nggak merasa kehilangan. Bisa dia, jadi di balance biasanya perhatian itu yang dibutuhkan. Jadi kalau overprotective juga bisa juga gini, overprotective karena melihat anaknya kurang mandiri. Apa-apa sama ditolong. Nanti anaknya kalau nggak diginiin, nggak diantar jemput, nanti nggak bisa pulang. Naik kendaraan umum, umpamanya ya. Seperti itu. Ini karena orang tua terlalu memanjakan. Memanjakan kemudian menjadi overprotective. Ini akibat dari perilaku orang tua sendiri yang terlalu memanjakan. Sehingga anaknya nggak... jadi terus membuat dia menjadi insecure kalau anaknya misalnya pergi kemana-mana sendiri. Nah, kita juga perlu memperlihatkan kepada orang tua bahwa kita bisa mampu, bisa mandiri. Nah, ini akan mengurangi perasaan kekhawatiran orang tua. Begitu kira-kira. Oke, berarti kita harus balancing time kita ya, Bu ya. Membagi waktu antara kegiatan sama orang tua juga penting. Iya, jangan dicuekin. Iya, ntar orang tua marah. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin boleh? Satu pertanyaan terakhir kali Bu ya. Ya. Ini juga lumayan banyak pertanyaan terkait dengan perilaku orang tua yang sering memberikan punishment secara fisik, Bu. Dan mereka masih dalam satu rumah antara ayah, orang tua dan anaknya. Dan bagaimana cara untuk anak tersebut bisa memaafkan perilaku orang tuanya yang selalu bermain kasar gitu dan menyembuhkan luka batin dari anak-anaknya gitu. Anaknya ya. Ini kalau orang tuanya tidak memiliki kepribadian yang katakanlah agak sakit ya, bisa juga karena begini, orang tua pulang dari kantor misalnya ya, pulang lagi capek, letih gitu, tahu-taunya ibunya bilang, nih tadi si ini gini gitu ya. Nah, karena mau cepat dan dia lagi capek, dicubit aja atau dipukul anaknya. Itu mau jalan cepat aja, mau kasih lihat nih, karena kamu melakukan ini punishment-nya. Karena apa? Karena dia lagi letih. Bisa karena situasi seperti itu. Nah, kalau kita memang ini tergantung anak usia berapa ya, yang menyampaikannya usia berapa. Kalau kita remaja, kita bisa sampaikan. Kita lihat juga dulu ibu kita ketika ayah melakukan itu, ibu kita bagaimana sikapnya. Ini penting. Apakah ibu kita diam aja nggak membela? Maksudnya kalau membela pun bukan mengatakan sama bapaknya langsung jangan begitu dong, bukan begitu. Tetapi mungkin nggak di depan kita, tapi menyampaikan bahwa perilakunya itu nggak benar gitu. Kita bisa lihat kemudian ada perubahan biasanya dari sikap, kemudian ayah kita mendekat pada kita, itu ada penyesalan biasanya kalau seperti itu. Kalau seandainya tidak demikian, bisa kita ke ibu dulu, Bu, saya tidak suka disakiti seperti ini, lihatlah ini begini-begini. Boleh nggak tolong ibu sampaikan pada bapak jangan begitu. Nah, kita kan nggak tahu, bisa juga bapak begitu juga sama ibu. Jadi di struktur family itu kita memang lihat ini. Ini asal-usulnya demikian, ini karena apa? Memang predisposisi kepribadiannya memang seperti itu sama semua orang kalau marah seperti itu, atau karena ada situasi dia lagi capek, atau yang mana? Akan lebih mudah mengatasi yang tadi lagi capek. Jadi artinya kalau bapak pulang kantor jangan deket-deket situ dulu. Tunggu bapak istirahat dulu. Ayo kita harus lihat timing dong, ya kan? Gitu. Nanti tiba-tiba ibu kita baru bilang ini tadi begini. Nah, maunya kan orang tua itu kalau pulang dari kerja maunya suasana kan adem, tenang, nggak ibunya melaporkan beras kurang, anak nakal, ya itu bikin capek tuh buat laki-laki kalau seperti itu. Timing itu perlu dilihat juga. Jadi kita perlu empati juga ya dari orang yang baru pulang, atau kalau kita tahu aduh tendensinya ayah kita seperti itu, belum apa-apa udah marah, jangan deket-deket kalau lagi baru pulang. Ya, nanti kalau udah agak tenang habis mandi sore, cerita prestasinya apa tadi di sekolah. Tapi jujur ya, kalau nggak ada prestasi jangan dikarang. Itu akan membuat happier, senang orang tua. Iya, itu kan kasih aura positif kan untuk ini. Iya.
Seperti itu. Baik, Bu. Sebenarnya masih banyak sekali teman-teman yang bertanya dan ingin bertanya langsung juga. Tapi karena keterbatasan waktu, kami juga minta maaf untuk seluruh peserta karena tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Tapi semoga pertanyaan yang kami pilih dan jawaban yang Bu Tia berikan bisa menjawab semua keinginan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Gitu. Mungkin Bu, terakhir deh Bu, ada closing statement dari Ibu mungkin untuk teman-teman terkait dengan kelas hari ini. Ya. Terus saya senang sekali melihat antusiasme ya dari ini udah jam segini masih attach gitu dengan materi yang kita bahas ya, dan ini membuat yang kita di sini semua jadi senang gitu ya, dan harapannya ini bisa bermanfaat buat semua. Tapi yang penting adalah kita perlu mengenal diri kita. Tidak ada orang yang sempurna. Ya, kita perlu mengenal apa sih potensi yang ada pada diri kita. Apa sih kelebihan dan kelemahan kita. Bukan kelemahan ini masih bisa dibantu. Yang penting kita punya niat tadi. Ya, dengan jujur kita tahu dulu apa diri kita seperti apa, lalu kita berusaha mencari cara yang baik dengan moralitas yang baik untuk tetap produktif. Itu. Supaya kita berhasil mengatasi masalah kita dan kita bisa berjaya nantinya. Nah, untuk itu semua, untuk kita bisa maju, kita perlu punya empati. Kita perlu melihat sumber-sumber yang bisa mendukung supaya kita punya potensi bisa mencuat keluar. Kita harus tahu diri kita siapa, dan kita harus yakin kita bisa, dan kita bisa tahu support atau bantuan ada di mana saja. Bantuan apa? Itu bantuan untuk curhat, bantuan untuk melatih keterampilan. Kita harus cari tuh sumber-sumbernya. Buatlah diri kita aktif dan usahakan energi itu digunakan secara positif sehingga pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak ada tidak mengganggu isi kepala dan perasaan kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas paparan materinya. Sama-sama. Semoga menjawab ya buat teman-teman semua yang udah hadir hari ini. Jangan lupa nanti isi link presensi dan juga di follow IG Dignity juga. Ini sudah dikirim di chat untuk link sertifikatnya. Silakan diisi juga. Jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi kita akan foto bersama. Jadi silahkan disiapkan gaya terbaiknya. Nanti sebentar lagi kita akan mulai sesi fotonya. Terima kasih banyak Bu Persiapan atas waktunya. Virtual foto Terima dulu. kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Bu ya di layar. Iya. Iya. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat. Hari ini kita belajar banyak ya teman-teman ya. Iya, Kita harus benar banget. belajar menjadi orang baik, bisa menjadi pendengar buat orang lain juga. Terus kita juga harus mengenal diri kita dan potensi diri kita sehingga kita tidak menjadi orang yang kaku terhadap satu masalah, melainkan bisa menyelesaikan masalah dan berjuang dengan baik. Terima kasih Bu Tia atas pemaparan. Terima kasih. Ini udah bisa live sekarang? Foto dulu Bu. Oh, foto dulu, oke. Ada sesi foto dulu. Ya, baik. Buat Oke. presentasi juga teman-teman. Siap-siap ya teman-teman. Slide pertama. 1, 2, 3. Silakan admin yang lain. Ya, slide kedua ya. 1, 2, 3. Lanjut, Kak. Oke, sebentar. Slide ketiga ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, lanjut, Kak. Oke, slide keempat ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut, Kak. Oke, ini slide terakhir ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, udah, Kak. Oke, makasih. Oke, sudah semua ya. Terima Iya, kasih. makasih. Terima kasih. Saya pamit ya. Terima kasih. Terima kasih sekali Semoga lagi. semua Terima kasih sukses. banyak. Amin. Amin. Sukses ya. Ibu juga. Permisi. Terima kasih, Bu. Mari. Iya.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini juga. Terima kasih juga kepada Kak Dita yang sudah memberikan wadah sebesar ini sehingga kita bisa sharing bareng, bisa belajar bareng dari teman-teman, juga dari Bu Tia yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Iya, dan teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensinya ya untuk mendapatkan sertifikat, dan sertifikat akan dibagikan maksimal 14 hari dari mulai hari ini dari kelas selesai. Jadi ditunggu aja, jangan dulu live dari grup WA-nya karena linknya akan dibagikan di situ nanti. Jangan lupa juga untuk ikuti kelas Dignity Sosial lainnya. Bisa lihat Instagramnya di @dignitysosial, jangan lupa juga untuk di-follow. Dan teman-teman jangan lupa untuk memberikan pesan-pesannya ya. Bantu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Berikan review pesan-kesannya melalui Instastory. Bisa di-tag ke Dignity Sosial, Dita Sudarjo, di Live 26, dan bisa juga ke narasumbernya dan moderatornya. Boleh. Begitu. Oke. Teman-teman jangan lupa ya join juga Telegram Dignity, di atas tadi udah ada linknya, mungkin boleh desain lagi biar nanti teman-teman bisa langsung join abis ini dan cari-cari kelas lagi. Kemudian di sini udah dibagi juga link worksheet, jadi teman-teman bisa download dan belajar lagi di rumah, bisa direview kembali materi yang tadi Bu Tia sudah paparkan. Ini sudah ada media sosialnya nih, media sosial Dignity, ada Instagram, ada Twitter juga, ada TikTok juga. Jadi teman-teman yang main TikTok bisa banget juga di-follow, bisa dapat info-info terbaru Dignity dari TikTok juga. Oke, habis ini apalagi Irif? Kita udah nyampe di ujung acara. Iya, kita udah sampai di ujung acara. Jangan pernah capek untuk belajar. Apalagi sekarang kan media juga udah sangat amat luas ya. Kayak kita sekarang bisa belajar secara online, kapanpun, dimanapun. Jadi nggak ada salahnya untuk kita selalu mengasah skill, mendapatkan ilmu baru, teman baru gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah join, sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga sudah hadir. Jangan lupa untuk ikut kelas-kelas Dignity Online yang selanjutnya. Banyak banget kelasnya, contohnya kelas masak. Buat teman-teman yang tertarik mau belajar TOEFL juga kemarin ada itu. Lihat postingannya di Dignity Sosial. Keren banget ya guys, bisa belajar TOEFL dengan gratis loh, kapan lagi. Jadi buruan langsung daftar sebelum kelasnya penuh. Terus juga ada kelas bahasa lain. Contohnya kemarin ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris, banyak banget ya Rif ya. Sayang banget nih kalau teman-teman kelewatan. Makanya lebih disarankan untuk gabung juga tuh sama Telegramnya karena lebih update juga ya informasinya. Iya. Untuk saran juga bisa langsung aja di Telegramnya sendiri bisa lewat DM ke Dignity untuk saran mau Kak kayaknya lebih seru adain kelas ini deh gitu, bisa banget karena kita berusaha selalu memberikan materi-materi yang banyak banget orang ingin gitu dengan secara mudah, secara gratis. Makanya support terus kita supaya kita bisa selalu memberikan fasilitas belajar untuk teman-teman semua. Seperti itu. Jangan lupa sekali lagi diingatkan isi link presentasinya untuk mendapatkan sertifikat. Ya, kalau udah dipastiin mungkin jangan leave dulu grupnya. Karena sertifikat akan dibagikan di grup nanti. Jadi jangan di leave dulu grupnya. H+14 nanti akan dibagikan. Ya, mungkin sudah semua ya, sudah absensi sudah kami berikan, link worksheet sudah diberikan juga. Seluruh sosial media kami juga sudah di-share. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Semoga diberikan kesehatan selalu, dilancarkan segala urusannya nih teman-teman semua yang masih semangat belajar ya sampai saat ini adalah orang-orang yang hebat dan akan selalu mendapatkan kesuksesan di masa depannya. Kami dari Dignity Sosial pamit undur diri. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kelas Dignity selanjutnya. Terima kasih banyak. Dadah. Terima kasih, Kak.